sukacita sore hari ini. Walaupun pakai masker saya percaya itu terpancar dari mata-mata saudara. Puji Tuhan, kita mau datang sama Tuhan sore hari ini membawa ucapan syukur kita. Amin. Haleluya, Tuhan sudah begitu baik. Allah yang
Amin. Nah, saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang
bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan sahabat seperti Engkau. Kaulah penjaga hidup kami, Kau yang menyertai hidup kami. Setiap jalan-jalan kami, Engkau mengetahuinya. Bahkan rancangan yang terbaik di tahun ini pasti kami dapati dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus.
to understand. I don't seem, yes Lord, to understand. Who holds tomorrow? And I know who holds my hands. Who holds my hands. Mari angkat tanganmu, katakan many things, about tomorrow. I don't seem to understand. Yes, Lord. I know who holds tomorrow. Holds tomorrow. And I know who holds my hands. Many things about tomorrow. Many things about tomorrow. I don't seem to understand. To understand. But I know who holds tomorrow. And I know who holds my hands. Many things, about tomorrow. We don't need to understand. Hallelujah. But I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Many things, tomorrow. I don't seem to understand. I don't need to understand. But I know who holds tomorrow. And I know Jesus holds my hand. Many things about tomorrow. I don't seem to understand. To understand. But I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. And I know who holds my hand. And I know who holds my hand. Jesus holds my hand. Hallelujah. We don't need to understand. Kita nggak perlu mengerti, nggak perlu tahu, tapi kita percaya, kita yakin ada tangan yang memegang kita. Ada tangan yang menjamin masa depan kita. Itu tangan Tuhan yang berlubang paku. Tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan yang penuh anugerah. Terima kasih Bapa. Kami siap lagi diberkati dengan berkat yang tertinggi, yaitu berkat rohani. Berkat yang kekal. Berkat yang tidak akan pernah berlalu. Yaitu firman-Mu, kebenaran-Mu, pribadi-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami. Roh-Mu kuasai tempat ini, terutama ruangan hati kami Bapa. Ruangan pikiran kami dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh. Kami siap di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bahwa Dia pegang tangan hidup kita, katakan haleluya. Amin. Shalom semua. Kita nggak perlu tahu tentang besok, apalagi khawatir, ya. Amin. Kita nggak perlu takut tentang besok, karena besok itu punyanya Tuhan. Amin. Tuhan yang atur besok, Tuhan yang berkuasa. Besok itu di tangan Tuhan. Amin. Katanya besok di tangan Tuhan, kemarin di tangan mertua. Saudara kasih dalam Tuhan, hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang menentukan hari esok kita
bukan presiden, bukan raja, tetapi Tuhan sendiri. Ada amin. Ya. Ada ayat berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Siapa yang atur? Tuhan. Siapa yang tentukan? Tuhan. Semua Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa atur dunia ini selain Tuhan sendiri. Kita sedang bicara dari Matius 16. Mari kita lihat dari Matius 16. Hari Kamis kita bicara bagaimana Abraham itu disebut sahabat Allah. Sama-sama katakan sahabat Allah. Atau seorang yang dekat, seorang yang mengenal dia secara dalam. Seorang sahabat adalah seorang yang mengenal secara dalam. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-15 Matius 16. Kata Yesus bertanya lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini sebenarnya kalau mau dipikir-pikir aneh juga. Kenapa tanya kayak gitu kepada murid-murid yang sudah jalan dengan dia sekian waktu, murid-murid yang sudah sekian waktu tinggal sama-sama dia. Tapi Yesus masih bertanya, menurut kamu saya siapa? Kenapa? Dari balik pertanyaan ini Yesus sedang melihat, sedang mencoba mendalami sejauh mana pengenalan mereka terhadap Yesus. Saudara, pengenalan kita kepada Yesus harus tambah lama tambah dalam, katakan amin. Sampai pada titik tertentu kita bukan hanya sekedar murid, tapi kita disebut sahabat. Haleluya, katakan amin. Pribadi yang mengenal jauh kedalaman. Yesus berkata, firman Allah berkata bahwa Abraham pada titik tertentu disebut sahabat Allah. Dan dikatakan di sana bahwa dia disebut sahabat Allah karena dia percaya, karena iman. Sama-sama katakan iman. Ya. Karena kita nggak bisa mengenal Allah tanpa iman. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa iman. Saya selalu katakan dengan pengetahuan, dengan kemampuan berpikir kita, dengan panca indera kita, kita tidak bisa mengenal Allah. Karena Allah itu terlalu besar dan tidak kelihatan. He's an invisible God. Beyond description God. Allah yang tak dapat diselami dengan akal Allah, yang tidak dapat diukur dengan kemampuan manusia. Dengan panca indera kita nggak bisa. Allah itu hanya bisa dikenal dengan iman. Sama-sama katakan iman. Amin. Sebab itu kita bisa mengenal Allah itu lewat firman. Sebab itu Yohanes tidak salah, dia katakan luar biasa pewahyuan Tuhan kepada Yohanes. Dia katakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah yang diwahyukan. Firman adalah Allah yang diperkenalkan kepada kita. Katakan amin. Yesus adalah firman. Kita nggak bisa mengenal Allah kalau firman itu tidak jadi manusia. Dengan kata lain, hanya lewat firman kita bisa mengenal siapa Allah kita sesungguhnya. Ada amin? Sebab itu semakin saudara tenggelam di dalam firman, semakin saudara mengenal firman, semakin saudara memiliki firman, saudara adalah orang-orang yang semakin mengenal Allah. Dan pada titik tertentu, itu akan disebut sahabat-sahabat Allah. Saya berdoa jemaat FOG, pada titik tertentu kita semua disebut sahabat-sahabat Allah. Haleluya, katakan amin. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-17 ya. Tadi pagi saya angkat di ibadah pagi, dan kita akan coba lihat ayat 17 dan kemudian kita maju lebih dalam tentunya. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Simon bin Yunus disebut berbahagia. Kata Yesus, kamu orang yang berbahagia. Simon bin Yunus, kamu orang yang berbahagia, dalam bahasa Inggris diberkati.
Kenapa dia diberkati? Kenapa dia disebut yang diberkati, yang berbahagia? Karena Yesus katakan, karena Simon mendapatkan pewahyuan dari Bapa. Sama-sama katakan pewahyuan. Atau penyataan dari Bapa. Saya katakan tadi pagi bahwa banyak kali kita mengukur diberkati itu karena orang itu banyak harta. Boleh saja. Oh, orang itu banyak uang. Boleh saja. Itu bagian dari berkat. Tetapi sesungguhnya berkat yang terindah, diberkati yang sesungguhnya seperti yang Yesus katakan, diberkatilah engkau Simon Petrus karena engkau mendapat penyataan Bapa. Haleluya, amin. Kalau engkau orang yang kaya dengan firman, engkau orang yang selalu menerima firman, hidupmu penuh dengan firman, saya berani katakan seperti Yesus katakan kepada Simon bin Yunus, engkau orang yang diberkati. Amin. Sebab diberkati dengan harta itu bukan berkat yang bertahan lama. Sebab semua yang ada di dunia ini, semua harta di dunia ini, semua akan berlalu. Semua ada expiration date-nya, semua akan berakhir. Ya, termasuk pangkat jabatan. Saya sering katakan, ya, semua di dunia ini tidak ada yang kita bisa banggakan kok. Kenapa? Semuanya sementara. Mobil kita bagus hari ini, 5 tahun ke depan udah. Saudara beli mobil baru hari ini, saudara simpan di garasi, ya tiap hari saudara lap. 5 tahun kemudian, I don't know if you wash it every month. Ya. Karena sudah mulai jelek, mulai ya. Biasa aja di awal-awal gitu kan, karena masih baru, disayang-sayang, dilap-lap gitu. Malah bahaya juga kalau mobil terlalu bagus, dia bisa lupa sama istri. Oh, banyak suami-suami lupa istri karena ngurus mobil yang terlalu bagus. Hati-hati loh. Ada ibu berkata, mobil tiap hari dia lap-lap, saya gak pernah disayang sama dia. Oh iya. Banyak kali kita saking harta itu ya, melekat di hati kita. Ya. Apalagi kalau uang banyak gitu, gopokan gitu ya. $100 gopokan. Pasti sedikit-sedikit saudara periksa. Ya Pak ya, make sure is still there kan. Saudara kasih dalam Tuhan, kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika saudara mendapat pewahyuan dari Bapa. Katakan amin. Diberkati yang sesungguhnya kalau saudara itu selalu dapat penyataan dari Bapa. Yaitu lewat firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Saya katakan tadi pagi ya, betapa indahnya ketika kita mendapat pewahyuan dari Tuhan. Saya baca Alkitab enggak ada target. Ya. Puji Tuhan, saudara punya target is okay. Ada orang targetnya 5 pasal satu hari. Ada orang yang targetnya 100 pasal satu hari. Wah itu bahaya itu. Ya, kalau satu hari 100 pasal lama-lama bisa jadi apa ahli Taurat dia. Saudara, saya tidak menyalahkan kalau saudara punya target, is okay aja. Saudara. Tetapi ini pengalaman pribadi saya ketika saya membaca, kadang-kadang baru 3-4 ayat saya harus berhenti. Karena saya dapat pewahyuan. Wah itu bahagia banget. Rasa kepuasan luar biasa. Haleluya, katakan amin. Yang mendapat pewahyuan dari Bapa. Amin. Makanya saya selalu katakan kalau baca Alkitab jangan kayak baca koran mengejar target. Ya. Saudara, karena apa? Buat apa kita baca tapi tidak dapat pewahyuan? Apalagi kalau saudara sudah 10 kali baca kan, this is the same story over and over. We read the same story over and over without revelation. We got nothing. Kan? Kita udah baca ulang-ulang kan, ini Alkitab, apalagi sudah udah 40 tahun Kristen ya kan. Paling tidak saudara baca atau pernah dengar cerita-cerita Alkitab. Tetapi kalau saudara membaca saudara dengan hati yang terbuka, sama-sama hati yang terbuka. Ya. Amin. Hati yang percaya, hati yang rindu, hati yang haus dan lapar. Saudara akan lihat di sana akan ada pewahyuan. Ada amin.
Kadang-kadang baru satu ayat, saya harus berhenti. Dan di situ saya dapat banyak. Baru satu ayat bisa saya dapat kepuasan luar biasa. Haleluya. Saya pernah juga baca Alkitab ngejar target. Wow, pokoknya mau kejar target. Saya baca 10 pasal. Nggak dapat apa-apa malah. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Hanya sekedar baca. Hanya ingin ngejar target. Mari jemaat Tuhan, mari. Kalau saudara baca Alkitab, saudara jangan hanya sekadar baca. Begitu juga kalau dengar firman Allah seperti ini, jangan sekadar ya, yang penting pendeta lihat saya ada, saudara, dan amin saya paling kencang, saudara. No. Saudara harus benar-benar menikmati. Katakan amin. Bukan berarti nggak bisa bilang amin. Justru senang kan kalau saya bilang amin. Saya juga jadi semangat kalau saudara responi firman Allah, katakan amin. Sehingga saudara mengalami revelation dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Orang-orang yang selalu mendapat pewahyuan dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Ya, saya katakan orang-orang yang antusias dalam hidup ini. Karena firman Allah itu membangun. Firman Allah itu memberikan semangat. Katakan amin. Memberikan kekuatan. Ya. Lihat, Petrus itu sangat terbuka dengan firman Allah. Dia menikmati firman Allah. Amin. Yesus ngajar waktu dia pertama-tama ketemu Yesus. Yesus ngajar dari perahu berjam-jam, saudara. Dia nggak tidur satu malam. Tetapi kenapa dia tidak tertidur di perahu? Ya, dan kalau dia tertidur di perahu, akan ada cerita nyemplung ya. Kecemplung dia di Danau Galilea. Saudara kasih dalam Tuhan, dia tidak tertidur. Kalau kita baca ayat itu, saudara, sehingga ketika Yesus berkata, Yesus memerintahkan dia untuk maju seterusnya, dia siap. Kenapa? Ternyata dia menikmati firman. Ada amin. Sehingga Petrus menjadi seorang murid yang kalau saya baca perjalanan hidup Petrus, ya memang ada kelemahan, ya namanya manusia pasti ada titik kelemahannya. Tetapi kelebihan Petrus, dia seorang murid Yesus yang paling antusias. Orang-orang yang selalu dapat pewahyuan dari Bapa, murid-murid Tuhan yang selalu dapat pewahyuan dari Tuhan, yang selalu dapat rema firman Allah dari Tuhan. Engkau adalah murid-murid Tuhan atau pengikut Kristus yang antusias. Dan hari-hari seperti ini, gereja kekurangan murid Tuhan, gereja kekurangan jemaat Tuhan yang antusias. Sekarang terlalu banyak orang Kristen yang pesimis. Tapi puji Tuhan, jemaat Aboji antusias. Kenapa? Karena pekerjaan firman. Firman membangkitkan roh kita. Firman menguatkan kita. Firman membangkitkan semangat kita. Haleluya, katakan amin. Petrus itu seorang yang sangat terbuka dengan firman. Sehingga dia punya antusiasme yang sangat tinggi. Yang lain sudah putus asa karena gelombang, karena angin yang tidak berhenti-berhenti berjam-jam. Mereka berdayung, gagak maju-maju ini perahu. Dan perahu hampir tenggelam dengan air. Tapi Petrus berdiri, saudara, Alkitab katakan berdiri. Haleluya. Dia berdiri dan antusias. Dia berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku maju ke sana. Suruh aku berjalan. Walau di atas air. Ini Kristen yang antusias. Katakan amin. Kristen yang rohnya berjalannya. Dia berkata, Yesus tolong juga dikit dong ini angin. Yesus tolong redakan ini gelombang di danau ini. Tidak. Di tengah badai dia berkata, suruh aku. Antusiasnya tinggi. Benar kata Yesus kepada Simon, kamu itu dapat wahyuan dari Bapa. Tuhan tidak sembarang mewahyukan sesuatu. Ada amin. Kalau hati kita keras, kalau kita tidak terbuka buat firman, Allah juga emoh, kata orang Jawa. Allah juga tidak mau mewahyukan. Allah mencari hati-hati yang terbuka, orang-orang yang lapar dan haus. Karena Yesus sendiri berkata, diberkati orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa ketika kita lapar dan haus, hati kita terbuka atas firman Allah, di situ Allah impartasikan, Allah manifestasi firman. Amin. Dia revelasikan, dia wahyukan dalam hidup kita. Firman Allah itu
Ya, adalah isi hati Allah, sama-sama isi hati Allah. Sekali lagi, firman Allah adalah isi hati Allah. Tuhan buka hatinya dan dia ambil isi hatinya dan dia mau taruh di hati yang terbuka. Katakan amin. Aminnya kurang kencang. Dan firman adalah Allah sendiri. Saudara, sehingga orang hati-hati yang penuh firman, engkau punya kekuatan yang supranatural. Engkau punya semangat yang seperti Petrus ya. Engkau akan tampil beda. Katakan amin. Petrus selalu beda. Haleluya. Ada amin? Sangat antusias. Kenapa? Benar. Kata Yesus katakan, engkau diberkati karena engkau dapat pewahyuan dari Bapa. Kalau saudara selalu terbuka dengan firman, saudara tidak akan takut badai corona. Katakan amin. Orang akan bagaikan badai. Kita nggak takut seperti lagu tadi katakan, karena kita tahu siapa yang pegang hari esok ini. Dan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang dapat pewahyuan dari Tuhan. Jawaban Simon itu berbeda dengan jawaban dari kebanyakan orang. Yesus katakan menurut orang-orang di luar saya siapa? Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang kenal Tuhan, yang percaya Tuhan, bukan penyembah berhala. Mereka berkata Yohanes Pembaptis, mereka berkata Elia, tapi Petrus mencuat sendiri. Jauh berbeda jawaban dengan yang lain. Dia tidak katakan Yesus Musa. Kalau dibandingkan yang mereka katakan, orang Israel kata, oh Musa itu luar biasa lagi, ya kan? Tapi dia katakan tidak, engkau anak Allah yang hidup. Ada amin? Kenapa? Ada pewahyuan dari Bapa, kata Yesus. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Jadi setiap firman adalah penyataan-penyataan Bapa. Kalau hati kita selalu terbuka dan selalu percaya kepada firman, maka kita akan selalu menerima dan akan selalu peka dengan penyataan-penyataan Bapa surgawi. Penyataan atau pewahyuan dari Tuhan mungkin tidak enak didengar. Sekali lagi, firman yang Tuhan lepaskan dari hatinya kepada kita, mungkin ada saatnya berat, daging nggak bisa terima. Halo? Oke. Waktu sudah dapat firman di gereja atau di mana dalam ibadah atau sudah waktu baca pun, banyak kali pewahyuan itu atau firman yang dilepaskan, hati Allah yang dibukakan, nggak enak diterima, bahkan sepertinya berat. Coba kita lihat dalam Kejadian 12, secara daging sepertinya berat untuk dijalankan, tapi isi hati Tuhan. Ini firman Tuhan. Enak di kuping memang. Ada banyak kali nggak enak di kuping. Dan banyak kali orang menolak, tertutup hatinya karena nggak enak di kuping. Banyak orang hatinya anti karena apa? Nggak enak di kuping atau berat untuk dijalankan. Coba kita lihat Kejadian 12. Tuhan berfirman kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram, kemudian diganti jadi Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abram. Nggak enak sebenarnya firman ini. Di kuping, berat dijalani. Pergilah dari negerimu dan dari apa? Sanak saudara. Dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan ke. Enak di kuping. Buat saudara mungkin enak, tapi buat aku nggak enak. Ini nggak enak didengar. Apalagi menjalaninya nggak enak, berat. Abraham sudah umur 75 tahun. Sekarang Tuhan bilang tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, tinggalkan negerimu. Firman Allah. Pergi ke tempat yang gak jelas secara manusia, tapi pasti bagi Tuhan semua jelas, katakan amin. Di pihak Tuhan pasti jelas. Tapi Tuhan bilang sama dia ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Abram harus meninggalkan banyak hal. Abram dituntut oleh firman ini harus bisa beradaptasi dengan tempat-tempat yang baru. Padahal Abram sendiri sudah enak sebenarnya di Haran, udah istilahnya udah settle, udah di Haran, udah enak, dan ingat dia orang kaya di sana, hidup enak di sana secara jasmani. Orang kaya, Abram tuh udah kaya, papanya kaya, dia kaya, dan sudah settle di Haran. Ya, Haran itu kalau sekarang itu di daerah Turki. Dia udah settle di sana. Tapi coba kita baca dulu dalam Kejadian 11 ayat 31. Kejadian kita mundur satu pasal ayat yang ke-31. Kejadian 11 ayat 31. Jadi sebenarnya mereka ini sedang menuju ke Kanaan. Papanya dari Abram membawa keluarganya semua menuju ke Kanaan. Coba kita baca ayat yang ke-31. Lalu Tera membawa Abram. Tera ini ayah dari Abram, anaknya serta cucunya Lot. Yaitu anak siapa? Anak Haran. Dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari mana? Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi tujuan awal kemana? Ke Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Perhatikan, mereka sampai di Haran, tujuan sebenarnya apa? Kanaan. Kalau kayak kita dari Indonesia ke Amerika, tapi sempat transit di Jepang, kurang lebih begitu, di Haneda atau di Narita. Tapi akhirnya tinggal di Haneda. Kira-kira begitu. Hanya tinggal di Narita. Padahal sebenarnya tujuan adalah Los Angeles. Kalau saudara sudah lama nggak pulang-pulang, boleh ingat lagi ya. Saudara, Abram dibawa papanya dengan keluarganya semua, keluarga dari Tera, untuk pergi ke Kanaan. Tetapi mereka berhenti di Haran. Dan ternyata udah enak di Haran. Ya. Sampai gak terus. Kenapa udah enak? Wah, keenakan di Haran. Saudara, saya gak tahu kenapa Tera ayah Abram memutuskan untuk tinggal menetap di Haran. Mungkin, ya ini cuma kemungkinan, ya, tapi yang bisa dicocokkan dengan ayat-ayat ini. Tera itu nggak bisa move on, sama-sama move on. Ini bahasa sekarang kan, move on, sama-sama move on. Ya, kenapa? Coba lihat ayat 28 pasal 11. Di sana dikatakan anak Tera atau kakak Abram yang bernama Haran meninggal di Ur Kasdim. Ya. Meninggal di mana? Ur Kasdim. Namanya anaknya siapa? Haran. Jadi dia ini masih sedih sebenarnya, ini Tera, karena anaknya namanya Haran itu meninggal. Orang tua di mana yang gak sedih kan? Anaknya meninggal. Sehingga ketika mereka sampai di tempat bernama Haran, seperti nama anaknya yang meninggal, dia udahlah di sini. Ini Haran, supaya ya walaupun Haran tidak ada, ya sepertinya Haran adalah, kira-kira begitu. Jadi dia masih tenggelam dalam kesedihannya, masih tenggelam dengan masa lalu, sehingga nggak bisa move on. Saudara, kita nggak boleh tenggelam dengan masa lalu. Yang setuju katakan amin. Tahun 2020 mungkin banyak yang gak enak kita alami, saudara, tapi tidak menghalangi saya dan saudara untuk tetap berjalan maju, karena tujuan kita Kanaan. Haleluya, katakan amin. Tujuan kita apa? Kanaan. Nah, saudara perhatikan, Tuhan ternyata tidak mau mereka hanya tinggal berhenti di Haran.
Tuhan mau mereka itu move on. Tuhan mau mereka terus maju. Saya nggak tahu, Alkitab tidak mencatat kenapa Tera mengambil keputusan ke Kanaan. Bisa saja Tera itu dapat firman Tuhan. Amin. Bisa saja ini maunya Tuhan. Disuruh Tuhan, tidak dicatat. Sebab itu Tuhan bawa Abraham. Dan kita tahu bahwa tujuan Tuhan membawa Abraham, memang Tuhan gak bilang sama Abraham kemana persis. Tapi ternyata Tuhan juga bawa Abraham kemana? Ke Kanaan. Haleluya, amin. Makanya Israel sebagai keturunan Abraham itu nggak boleh lama di Mesir. Mereka harus pergi ke Kanaan. Kekristenan itu nggak boleh stuck di satu titik. Kekristenan itu perjalanan yang terus maju sampai Kanaan. Amen. Ada amin. Dan move on. Jangan ada hal-hal yang menahan saudara untuk tidak maju. Kekristenan harus tetap moving on dalam situasi apapun. Amin. Amin, kurang kencang. Pikiran kita ini adalah pikiran moving on. Itu pikiran yang Tuhan cari. Itu hati yang Tuhan cari. Itu hati yang sangat disenangi oleh Tuhan. Ketika hati umat-umat Tuhan masih ada kerinduan untuk maju. Tuhan sedang mencari hati-hati yang seperti ini. Tuhan tidak mau hati yang pasif. Tuhan tidak mau pikiran yang pasif. Kenapa? Tuhan kita menentukan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Haleluya. Amin. Lihat. Situasi memang mungkin tidak memungkinkan. Situasi Abraham memang tidak memungkinkan untuk moving on. Udah opa, sudah kakek, sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk seorang opa untuk jalan-jalan lagi, untuk ya pergi ke tempat-tempat yang asing. Kalau ada orang di Indonesia mau ke Amerika umur 75 tahun bukan untuk cari kerja lagi dia. Paling jalan-jalan, ya kan? Coba saudara ajak opa di Indonesia, opa udah 75 tahun, yuk kita ke Amerika merantau. Opa Menara juga so gila. Kalau opa Menara jawabannya pasti itu so gila. So gila setengahnya. 75 tahun disuruh merantau. Ya. Tapi Tuhan mencari hati-hati, saudara, pikiran yang selalu mau moving on. Katakan amin. Walaupun situasi tidak memungkinkan. Tahun 2021 banyak orang berkata COVID tambah gelap, COVID tambah. Tapi saya mengatakan sebagai orang-orang percaya yang setuju katakan amin. Tidak menghalangi saya dan saudara untuk keep moving on. Ada amin? Sebab itu kita butuh pewahyuan supaya roh kita bernyala-nyala, supaya ada kekuatan surga yang dimasukkan dalam hidup kita. Amin. Itu kan firman yang direvelasikan, firman yang impartasikan, firman yang diwahyukan, artinya isi hati Allah yang ditaruh dalam hati kita. Yesus kita tidak pernah menyerah. Ada amin. Mari kita lihat lebih jauh. Jadi kekristenan harus tetap moving on dalam situasi apapun. Lukas 5 ayat 2. Ya, kembali lagi ke Lukas 5 ayat 2. Saya sering diberkati ayat-ayat ini. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya sudah berhenti, sudah selesai, sudah istirahat, sudah stop. Ya kan? That's it, it's done for today. Tapi ayat 3 berkata, Yesus naik ke perahu Simon.
perahu yang kosong. Ya. Perahu yang tadinya nelayan-nelayannya sudah bersihkan, sudah turun, udah berhenti, selesai, udah dicuci mungkin, udah dirapiin. Jalannya juga sedang dibersihkan dan sudah dirapiin. Tetapi Yesus naik. Yesus naik ke perahu tadi. Dan dikatakan di sana ayat yang ketiga, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Tadinya Petrus atau Simon, waktu itu namanya masih Simon, udah selesai hari itu, udah berhenti. Bahkan dia sudah capek, dia sudah lelah, dia sudah ngantuk. It's time to go home, it's time to take a rest. Waktunya untuk istirahat, waktunya untuk berhenti. Tetapi ketika Yesus ada di situ, Yesus justru memilih perahunya Simon, dan dia justru memilih Simon untuk yang menolakkan perahunya. Kenapa? Dia menginginkan Petrus atau Simon untuk keep moving on, walaupun situasi nggak memungkinkan. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Simon. Siapa yang yakin Tuhan masih punya rencana dalam hidupnya? Tuhan tuntut moving on. Kenapa Tuhan suruh moving on? Karena masih ada rencana di depan kita. Masih ada rencana Tuhan yang besar. Kalau sudah nggak ada, Tuhan yang sudah you stay here until you die. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, keep moving on. Tinggalkan semua. Walaupun sudah kakek, jalan. Karena aku punya rencana yang besar. Bagi Petrus, bagi Simon, is done. Bagi Tuhan, is not done yet. Ada amin? Masih ada planning yang besar di depan dia. Saya percaya, bukan kebetulan saudara dipanggil. Katakan amin. Bukan kebetulan saudara dipilih. Amin. Amin. Haleluya. Saya sering katakan, bukan kebetulan saudara dibawa ke Amerika. Bukan kebetulan. You are here not by accident. God chose you because He has a great plan. Ada amin? Haleluya. Bukan kebetulan dia naik di perahu Simon. Bukan kebetulan Simon yang capek, Simon yang lelah, Simon yang putus asa, Simon yang stres, nggak dapat apa-apa. Orang kalau nggak dapat apa-apa, saudara, kalau dompet kosong, gampang stres kan? Halo? Ya aja orang pada marah-marah bilang, dompetnya kosong ya? Yeah. Tanggal tua ya. Kalau di Indonesia kan istilah tanggal tua, tanggal muda. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan naik ke perahu Simon. Kenapa? Dia mau Simon keep moving on. Karena dia punya rencana yang besar dalam kehidupan Simon. Dan puji Tuhan, Simon punya hati yang terbuka. Amin. Dia mengerti, bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau Tuhan mau sudah moving on, karena Tuhan masih punya rencana. Amin. Kurang rencananya. Jangan tunggu badai berlalu, jangan tunggu situasi aman, jangan tunggu situasi enak. Saudara, dunia ini nggak akan tambah enak. Dunia ini Alkitab katakan makin lama makin sulit. Tapi bukan berarti rencana Tuhan selesai dengan kita, tidak. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun, kecuali kita lari dari rencana Tuhan, kecuali kita tidak peka dengan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan punya rencana yang besar bagi Simon. Amin. Kalau Simon nggak moving on, that's it. Nggak ada cerita tentang Simon. Lihat sekarang, saudara, di seluruh dunia, ya, nama Petrus itu paling terkenal, ya. Dia gereja-gereja Santo Petrus di mana-mana.
Santo Fidel nggak ada. Santo Petrus, Saint Peter, ya kan? Bahkan banyak kota-kota kasih nama Saint Peter. Banyak tempat dikasih nama Saint Peter. Wow, kalau mau kembali, seorang nelayan, seorang opa yang lahir, bertumbuh sampai tua di pinggir Galilea. Seorang opa yang selalu bawa ikan. Halo? Tetapi dia mau dibawa Tuhan. Dia mau dipimpin Tuhan. Haleluya. Kalau Abraham tidak mau dibawa Tuhan, moving on, dia mau stay di Haran. Nggak ada yang kenal Abraham sekarang. Dia mati tanpa anak, tanpa keturunan. Puji Tuhan, Abraham mau moving on. Haleluya, katakan amin. Papanya berhenti di Haran, tapi bagi Abraham tidak. Hatinya percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Puji Tuhan, katakan amin. Ia berkata kepada Simon ayat 4, bertolak ke tempat yang dalam. Wah, udah tambah ngantuk karena kan berjam-jam disuruh berkhotbah, tambah capek. Tapi saya katakan tadi ya, Petrus itu hatinya selalu terbuka dengan firman Allah. Katakan amin. Dia menikmati firman yang Yesus ajarkan. Dia menikmati firman yang Yesus lepaskan, saudara. Sehingga ada kekuatan dari surga turun atas hidupnya. Ada kemampuan dalam hidupnya. Ada semangat yang baru. Kalau saudara selalu terima firman, saya percaya saudara tetap hidup dengan semangat yang baru. Haleluya. Katakan amin. Saya akan bekerja dengan COVID-19, saudara, supaya orang-orang semakin terbatas dengan firman. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari kita lebih rajin, kita lebih rindu, kita lebih lapar dan haus akan kebenaran, supaya hidup kita diimpartasikan kekuatan surga, semangat surga, sehingga ada semangat untuk keep moving on. Amin. Petrus bilang, Simon bilang, aku gak dapat apa-apa, tapi aku tetap punya semangat untuk melakukan. Katakan amin. Haleluya, amin. Yang lepaskan jalan. Saya lompat ayat 10. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Ayat 10 pasal yang sama. Demikian juga Yakobus, Yohanes dan Andreas yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, sama-sama katakan Simon. Yesus ngomong kepada Simon, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut di sini artinya jangan takut moving forward. Amin. Jangan takut moving forward, jangan takut move on. Karena aku menyediakan yang jauh lebih besar dari apa yang ada sekarang. Amin. Saudara jangan takut maju dalam Tuhan. Karena di depan kita itu jauh lebih baik. Di depan kita itu jauh lebih besar. Katakan amin. Iblis mau tahan kita di Haran. Iblis mau tahan kita di pinggir, tapi Yesus bilang ke dalam. Haleluya. Iblis mau coba tahan gereja. Keadaan dunia sekarang ini kan dibaliknya iblis. Kenapa? Iblis ingin tahan gereja. Dia nggak mau gereja masuk ke tempat yang dalam. Dia mau gereja itu pasif, dia mau gereja itu tinggal di pinggir. Kalau boleh pulang rumah dalam keadaan kecewa, putus asa dan ketakutan. Tapi puji Tuhan, Yesus hadir membangkitkan semangat. Bahkan berkata jangan takut, tetap maju. Karena aku menjadikan engkau penjala manusia. Artinya ada yang jauh lebih mulia di depan kita. Amin. Amin. Kurang kencang. Jangan terbodohkan oleh iblis. Jangan saudara terkalahkan oleh siasat dari iblis. Ini terjadi. Lihat sekarang dengan adanya COVID, dengan adanya banyak hal, bukan cuma COVID, banyak hal yang sedang terjadi. Kan ujung-ujungnya supaya orang semakin nggak bisa ke gereja, ya kan? Dia mau gereja tinggal di pinggir. Iblis mau kita tahan di pinggir. Dia nggak mau kita maju ke tempat yang dalam. Karena iblis tahu kalau di dalam sana ada berkat-berkat yang tak terlihat. Katakan amin. Iblis
iblis tahu kalau gereja bisa masuk ke lebih jauh, lebih dalam, kalau gereja lebih maju, dia tahu ada banyak mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Karena kita stay di dalam perahu. Kenapa kita tidak alami kemenangan? Karena kita nggak mau move on. Kalau Abraham tidak move on, kalau Abraham tidak mau maju dalam hidupnya, ikut suara Tuhan, Abraham, istrinya tetap mandul sampai mati. Tapi puji Tuhan, Abraham memilih untuk maju. Katakan amin. Abraham memilih tidak seperti papanya Terah, memilih untuk tetap tinggal di Haran. Abraham punya pikiran dan hati yang terbuka dengan Tuhan untuk walaupun situasi sulit, tidak menunjang, dia ambil keputusan. Dia bawa istrinya, dia bawa bahkan anak Haran, dia bawa itu ponakannya namanya Lot untuk maju, kan ada rencana Tuhan yang besar. Dan benar, Tuhan tidak pernah salah memanggil kita. Tuhan tidak pernah salah berfirman kepada kita. Puji Tuhan, ada amin. Lihat, perhatikan, Tuhan katakan jangan takut. Simon harus tinggalkan jalan, perahu bahkan ikan banyak untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Saya mau katakan kepada saudara, tahun 2021 akan jauh lebih baik, akan ada berkat lebih besar. Amin. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, katakan amin. Bagi orang percaya, tahun 2021 akan ada mujizat lebih besar, akan ada pertolongan lebih besar, ada berkat lebih besar. Yang setuju katakan amin. Karena yang menuntun kita, yang membawa kita, yang berfirman kepada kita bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Tuhan kita bukan sekadar Tuhan. Ada orang lain juga punya Tuhan, tapi kita punya Tuhan, bukan Tuhan sembarang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang setuju katakan amin. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Puji Tuhan, ada amin. Amin. Kurang kencang. Amin. Orang berbilang, ya, seng ada lawangnya, ya kan? Ya. Bahasa Inggrisnya seng ada lawangnya apa? No one compare to him. Wow. Amin. Tidak lihat seperti Tuhan. Amin. Dia berfirman, dia buktikan firman. Buka hati membuat firman. Sebab semakin sudah buka hati, engkau diberikan kemampuan untuk moving forward. Hanya orang-orang yang punya firman, hanya orang-orang yang dapat pewahyuan dari Tuhan yang akan berjalan maju walaupun di tengah badai. Hanya orang-orang yang dapat pewahyuan itu. Amin. Amin. Yesus katakan, Petrus, kamu diberkati. Simon, kamu diberkati. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau dapat pewahyuan dari Bapa. Karena firman itu jadi rema dalam hidup. Saya berdoa jemaat FOG selalu terbuka buat firman. Mungkin gak enak didengar, mungkin berat untuk dilakukan, tapi terima firman, lakukan firman, keep moving forward. Di depan kita ada perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kurang kencang amin. Saya katakan pakai bahasa gambaran tadi di file, saudara bukan dapat berkat tanah lagi, dapat berkat gunung. Ini cuma bahasa, ya, gambaran. Tuhan akan berikan surah hal-hal yang melebihi apa yang kau pikirkan, melebihi apa yang kau pernah doakan. Modalnya apa? Selalu terbuka buat firman. Selalu berkata, this is my heart. Put your heart in my heart. Taruh hatimu di hatiku. Yaitu firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan walaupun gak enak didengar, tapi itu isi hati Tuhan. Dan Bapa kita baik, isi hatinya pasti baik. Katakan amin. Setiap firman yang keluar dari hati Allah itu untuk kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Bukan buat Tuhan, tapi buat kita. Amin. Membawa keuntungan buat kita. Setelah itu saya akan tutup dengan satu ayat, Amsal 13 ayat 13. Mari kita hormati firman, kita hargai firman, karena firman adalah modal kita untuk keep moving forward di tahun 2021 yang kata prediksi manusia dan mungkin juga ini kenyataan tahun yang lebih berat dari 2020. Tapi saya mengatakan kepada saudara, kalau kita ada firman, ada pewahyuan dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maju. Katakan amin. Kita tetap maju bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman. Bersama dengan firman berarti bersama dengan Tuhan. Nah, kita baca sama-sama Amsal 13 ayat 13. Ayat terakhir pada malam hari ini. Siapa meremehkan firman, ia
akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima apa? Balasan. Dalam bahasa Inggris berkata ini, he who despises. Despises artinya disrespect. Ya. Siapa yang tidak menghormati firman, tidak menghargai firman, berarti tidak memberikan tempat buat firman. Ya. Disrespect. The word will be destroyed. Wow. Will be apa? Destroyed. Tetapi sebaliknya dikatakan but. Kalau berkata but artinya opposite ya. Sebaliknya, he who fears the commandment will be rewarded. Haleluya, katakan amin. Will be apa? Rewarded. Bahasa aslinya ini artinya to be in a covenant of peace, to be complete or finish. Ada amin. Artinya saudara yang taat kepada firman, saudara yang mau melakukan firman, saudara akan meraih semua. Saudara akan menghadapi kepuasan dalam hidup ini. Katakan amin. Kok tidak akan miss rencana Tuhan dalam hidup. Saya berdoa semua kita akan meraih semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan cuma puas sampai di LA. Saya percaya Tuhan tidak hanya sekedar kita bawa sampai di Los Angeles, tapi Tuhan membawa kita di sini untuk diberkati. Katakan amin. Diberkati, bukan cuma diberkati dengan finansial, diberkati dengan banyak hal. Haleluya, katakan amin. Terutama rohani, karunia roh. Katakan amin. Engkau dipakai Tuhan di Los Angeles. Amin. Kurang kencang amin. Sehingga engkau bukan dikenal orang yang triple job, ya bukan itu. Saudara bukan siapa dia kalau kerja hebat, dia nggak tidur kalau kerja. Ya banyak saya dengar gitu orang Indonesia. Wah bapak itu, dia kalau kerja enggak jarang tidur saya lihat. Saya berdoa supaya saudara benar-benar bukan cuma sampai di Los Angeles, tapi di Los Angeles sini Tuhan pakai saudara luar biasa. Katakan amin. Rohmu diberkati. Sehingga kau bilang, wah kalau ibu itu, dia kalau berdoa merinding gua. Haleluya, katakan amin. Kurang kencang amin. Ya bukan gosipnya yang merinding saudara, tetapi doanya. Haleluya. Ada amin. Saya banyak melihat yang dulunya di Indonesia nggak tahu berdoa, bawa di LA, bukan cuma pintar berdoa, masuk tim doa. Wah, berarti ada rencana Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Kurang kencang. Dan saya percaya saudara dibawa ke sini bukan sekadar jalan-jalan, itu cuma alasan dapat visa. Halo. Ya. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana yang besar. Ada amin. Keep moving forward, jangan passing. Jangan, ya udahlah. No. Dia punya rencana yang besar dalam hidupmu. Katakan amin. Amin, pernah kencang. Jangan puas hanya, ya nanti gua ada kerja, dapat gaji, dapat stimulus lagi. More than that. Stimulus is nothing. Compare what God has stored for you. Katakan amin. Amin yang kurang itu. Banyak kali kita lihat stimulus, wah stimulus is everything. No, that's nothing. Ya om ngomong karena om belum dapat. Okay. Ya kan? Mari keep moving forward. Ada amin. Memang corona ya corona. Abraham, Petrus, Simon bilang, nggak ada. Iya memang nggak ada. Tapi kalau engkau suruh, karena aku punya rencana dalam hidupku. Haleluya, katakan amin. Mari kita jangan dibatasi oleh keadaan. Yang setuju katakan amin. Tetap semangat ya, katakan amin. Tetap semangat ya, amin. Haleluya, katakan amin. Jangan tinggal di pinggir, karena Tuhan punya ikan banyak di tengah. Tuhan bilang, maju ke dalam, keep moving forward. Haleluya. Puji Tuhan, Simon gak bilang, gua capek. No, gua mau pulang aja. Enggak, dia ikuti saudara. Dia ikuti. Kalau saudara keep moving forward, karena firman yang menuntut saudara. Percayalah, di depan saudara ada rencana Tuhan yang besar. Haleluya, katakan amin. Kurang kencang aminnya. Amin. Mau keep moving forward, harus punya hati dan pikiran selalu berkata, aku mau maju. Nggak ada yang bisa halangi aku harus maju.
Aku harus setia melayani Tuhan. Aku setia beribadah dan saya percaya Tuhan setia dengan janji-janjinya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan sebelum kita berdoa mari kita nyanyi sebuah lagu. Ada lagu berkata, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Mungkin gak enak didengar oleh telinga, berat untuk dijalankan, tapi kalau itu firman, itu isi hati Allah. Isi hati Allah selalu membawa kepada kebaikan. Karena Dia Allah yang baik. Dia tidak merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Yang ada dalam hatinya adalah masa depan kita yang penuh dengan harapan. Dia tahu Abraham sudah tua. Dia tidak suruh keluar dari Haran supaya nanti dia jatuh di jalan. Tidak. Karena dia punya rencana yang besar. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, lewati setiap masa, ditetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang, amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku di dalam setiap waktu. Katakan menolongku, haleluya. Aku percaya. Mari sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalahnya, lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Terus katakan janji-Mu Tuhan, ya janji-Mu hidupku, kasih-Mu menuntun dalam setiap waktu. Katakan menolongku, amin. Ya aku mari sama-sama terangkan dan katakan terima kasih. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan adalah firman. Ketika Tuhan berfirman, karena Tuhan sedang melepaskan kasih setia, kemurahan. Firman Tuhan tidak mencelakakan kita. Kedengarannya melelahkan, kedengarannya mencelakakan. Karena Dia katakan ke tempat yang lebih dalam, dorong perahu ini. Simon yang dalam keadaan capek, ngantuk, lelah, bisa sakit secara manusia, secara fisik. Sudah sepanjang malam, tapi Tuhan masih suruh dia masuk ke dalam air, dorong perahu. Tapi ternyata kita melihat firman tidak pernah mencelakakan kita. Firman tidak pernah untuk kehancuran kita. Justru kalau kita tidak taat, our life will be destroyed, kata Amsal. Tapi sebaliknya, kalau kita taat kepada firman, kita mau hidup dengan firman yang akan membawa kita tetap maju. Kita akan alami kepuasan, full satisfaction. Kita akan terima komplit, Alkitab katakan.
yang percaya Tuhan mau setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan dalam hidup kita itu full, semua penuh dalam hidup kita, semua kita dapati sehingga kita mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Sebab itu mari kita terus buka hati kita buat firman Allah. Kita berkata, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berfirman. Terima kasih, Engkau masih taruh isi hati-Mu di hati kami. Sempurna janji-Mu. Oh,
Karena ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang besar, lebih besar, ada di tempat kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu terbuka kepada firman, selalu percaya kepada firman, sehingga kami bisa disebut sahabat-sahabat-Mu. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Yang sudah terima katakan amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Biasanya kita akan membawa korban persembahan. Mungkin bagi saudara yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangan. Nanti Asyar akan bagikan buat saudara. Puji Tuhan, kalau saudara sudah siap, kita akan tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita berdoa persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengangkat kami, akan menegur kami Tuhan. Bahkan biar kiranya firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan semuanya itu kami bisa pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bawa korban persembahan dan perpuluhan kami ya Tuhan. Bagaimana Engkau Allah telah memberikan yang terbaik buat kami. Malam hari ini kami kembalikan semuanya untuk Engkau. Semuanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dibawa ke depan. Disangkan
memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat adik Chloe. Ya, Raranta yang ke-11 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan doakan sebentar selesai ibadah. Hari ini saya akan bagikan ayat-ayat Mas buat tahun 2021. Saudara mau firman dari Tuhan secara pribadi buat saudara, dan saya percaya Tuhan sudah sediakan. Di sini ada ayat-ayat saya sudah bikin. Tolong ambil satu per orang. Kalau ada yang nitip ambilin nanti minggu depan ya. Jadi hari ini khusus yang datang. Kalau saudara yang lain-lain nanti minggu depan saudara boleh ambilin buat yang lain. Saudara kasih Tuhan, tapi ini khusus yang saudara yang datang. Saudara siap diberkati. Ayat emas dari Tuhan. Kita bukan kepala Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mau lepaskan lagi isi hatimu secara pribadi kepada kami untuk tahun 2021. Hamba berdoa Roh Kudus ambil alih acara ini. Roh Kudus memberikan kami, memimpin kami supaya kami mendapat sesuatu, dan kami percaya apa yang Engkau berikan kepada kami dan datang daripada Bapa ada sesuatu menjadi modal kami, kekuatan kami secara pribadi, pegangan kami, dorongan buat hidup kami. Dan kami percaya semuanya untuk kebaikan kami, untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hamba berdoa dan alaskan acara ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sumber. Engkaulah firman yang hidup. Haleluya, amin. Jadi saudara siap? Saudara siap? Saudara mau? Puji Tuhan, haleluya. Kasih nada saya, ya haleluya. Kasih nada saya. Yesus jalan kebenaran, ya jalan hidup. Aku percaya Yesus jalan, kebenaran, aku percaya.
yang ada di rumah yang tidak sempat hadir, kalau saudara bisa datang minggu depan, saya masih siapkan minggu depan. Kalau saudara bisa datang hadir langsung ke sini, saudara boleh titip siapa orang paling dekat, ya. Dan minggu depan boleh diambilkan buat saudara. Dan buat saudara yang sudah ambil, saudara boleh baca saja di rumah. Kalau saudara sudah baca dan tidak mengerti atau belum mengerti, saudara ingin bertanya, tolong teks ke saya dulu, teks, ya. Katakan nama saya, Tonto Lisa, ya, dan ayat saya ini. Nanti kalau pas ketemu kita, saya akan berikan jawabannya atau bisa kasih pengertian mungkin yang lebih baik. Terima kasih dalam Tuhan, ya. Supaya saya ada waktu juga untuk menyiapkan jawaban supaya saudara dapat jawaban yang lebih tepat dan lebih rinci, saudara. Jadi jangan malu-malu teks, saudara, dan nanti kita akan ketemu di restoran, tenang aja, ya. Saudara, ketemu di gereja aja habis ibadah, ya boleh, ya. Kita nanti saya coba, sudah kasih dalam Tuhan. Dan saya pikir, wah ini kalau mau ketemu nih harus di restoran kah? Tidak, nggak perlu di restoran, ketemu di gereja saja, ya, atau di mana saja, ya kita bisa bicarakan ayat-ayat saudara. Dan saudara kalau sudah dapat ayatnya, saudara boleh tulis di belakang isi ayatnya, ya. Ini kan cuma ayat, pasal ayat, isinya saudara boleh saya kasih kosong di belakang, saudara tulis di situ supaya saudara boleh taruh di Alkitab saudara atau di mana saja, saudara di dompet atau di mana saja. Dan saudara selalu ingat ayat ini. Saya percaya ini berkat saudara buat tahun 2021. Ada ayat yang berbentuk teguran, ada ayat yang berbentuk dorongan, saudara. Ada ayat yang berbentuk penghiburan, ada ayat yang berbentuk janji. Percayalah, semua ayat itu untuk kebaikan kita. Katakan amin. Setiap firman walaupun gak enak di kuping, berat untuk dilakukan, tapi kalau itu firman Allah dari hati Allah buat kita, percayalah untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan, karena masa depan kita lebih baik dari hari ini. Saya percaya 2021 lebih baik dari 2020 asal kita berjalan, berpegang terus, moving forward sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan ibadah kita dulu dan kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Percayalah, ibadah boleh selesai, tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu berlangsung terus dalam hidup kita. Allah memberkati kita, Allah menyertai kita. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku dan kiranya, haleluya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tadakan dua tanganmu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah atau di jalan dimanapun, yang ikut live streaming, terimalah berkat dari Bapa Allah, Bapa kita. Dia senang memberkati, Dia suka memberkati, dan bagiannya sebagai pemberi berkat. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran target berkat Bapa, karena kita adalah anak-anak kesayangan di dalam Yesus. Kita adalah umat pilihan, anak-anak tebusan daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa surgawi. Terima di dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, terima berkat kesembuhan. Kalau engkau lemah, terima berkat kekuatan. Kalau engkau kekurangan, terima berkat kelimpahan di dalam nama Yesus. Berkat hikmat, berkat marifat dari Tuhan menjadi bagian hidupmu. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, cita-citamu diberkati, anak cucumu diberkati. Apa saja yang kau pikirkan yang berkenan kepada Tuhan, yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan berhasil. Dan oleh hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Oleh keberhasilanmu, banyak orang diberkati dan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita yang tidak ada batasnya, yang melampaui akal, boleh memenuhi hati pikiran kami hari ini
seterusnya sampai Maranatha Yesus datang. Kami dalam keadaan siap, kami dalam keadaan maju, kami dalam keadaan militan, sehingga kami boleh disebut hamba-hamba yang setia dan nama Tuhan yang dimuliakan.